application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, settingnya ini berubah sama sekali ya, seperti biasanya. Kenapa? Karena kebetulan saya lagi berlibur ya, bersama keluarga di luar kota. Jadi ini setting dengan properti seadanya yang ada di kamar hotel. Nah, kalau Anda dengar suara-suara burung, suara anak-anak kecil yang sedang bermain, mohon dimaklumi ya. Begitu juga kalau ada suara kendaraan bermotor, terdengar sedikit gitu ya. Ya ini karena ini di ruangan terbuka saya syutingnya. Ini di teras hotel yang kami tinggali. Oke, apa yang akan saya bahas kali ini dan kenapa saya pakai baju merah? Ya ini lumayan hot lah ya. Karena ini yang harus banyak orang ketahui. Itu satu. Kedua, ada videonya Bang Ade yang dimana Bang Ade di situ juga pakai baju merah. Tapi bukan berarti kita pendukung PDI Perjuangan, pastinya bukan, ya. Nah, 2 hari yang lalu saya ketemu Bang Ade di satu kesempatan, sempat diskusi ya sekitar plus minus 2 jam ya, membahas beberapa hal. Saya bilang, Bang Ade, saya sering pakai loh videonya Bang Ade ya. Oh ya nggak apa-apa, pakai aja. Jadi ini saya pakai lagi nih videonya yang akan saya bahas. Apa videonya Bang Ade yang akan saya bahas kali ini? Sebenarnya videonya ini juga sudah ada di Instagramnya dia. Anda bisa lihat sebenarnya. Tapi kan belum tentu semua Anda subscribe atau berteman dengan Bang Ade. Maka dari itu saya akan review. Tidak sekedar saya tayangkan, tapi saya review. Ya, apa itu? Ada 7 alasan mengapa Ade Armando sekarang mendukung Prabowo. Padahal dulu di bulan Juni dia pernah membuat ya tulisan atau bahkan video juga gitu ya. 6 alasan mengapa tidak mungkin dia memilih Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi sekarang dia berbalik. Nah, sebagian dari 7 alasannya Ade itu mirip dengan alasan saya. Ya tidak tepat 7 saya ya. Sekitar 5 lah gitu saya ya. Nah, Anda saya nggak tahu berapa? Siapa tahu dulu Anda adalah pembenci Prabowo, tapi sekarang berubah. Nah, jangan-jangan beririsan ya dengan 7 alasannya Ade Armando ini. Nah, saya akan review satu persatu ya. Maka itu jangan di-skip sampai ke 7 alasannya komplit. Yuk kita dengarkan videonya ini. Gara-gara saya jadi pendukung Prabowo, banyak sekali orang bikin spekulasi macam-macam. Apalagi Juni lalu saya pernah bikin video berjudul 6 alasan mengapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Ketika itu saya bilang Prabowo tidak layak menjadi Presiden Indonesia. Tapi sekarang terus terang, saya sudah berbalik arah sama sekali. Saya punya sejumlah alasan. Oh ya, dari awal saya harus tekankan, saya berubah bukan karena saya terima duit loh dari Prabowo atau kubu Prabowo. Saya berubah karena pengetahuan saya tentang Prabowo berubah. Dan ini semua dimulai ketika Prabowo datang ke kantor PSI awal Agustus lalu. Sejak saat itu saya bertemu dia, singkat-singkat, di paling tidak 4 kesempatan. Saya bicara dengan sejumlah orang yang mengenal dia dari dekat. Dan saya melakukan riset kepustakaan tentang Prabowo. Ini semua yang membuat saya mengubah sikap dan cara pandang saya mengenai Prabowo. Sekarang saya percaya dia adalah calon presiden terbaik untuk 2024. Dan saya akan berjuang membantunya memenangkan pertarungan. Ada sejumlah alasan. Nah, di awal Bang Ade ini bilang dia di bulan Juni kan dia pernah membuat sebuah video lah ya. Video di mana dia ungkapkan 6 alasan kenapa dia bilang Prabowo tidak layak menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi sekarang dia berubah. Dan dia kasih catatan, dia berubah bukan karena dia terima uang ya.
bukan dia terima uang. Dan sekarang dia akan all out memenangkan Prabowo dan Gibran. Nah, ini kira-kira sama dengan alasan saya, ya. Dari 7 ada sekitar 5 lah ya alasan dia yang beririsan dengan alasan saya. Dan dia juga katakan bahwa dia berubah bukan karena dia menerima uang dari Pak Prabowo. Nah, hal yang sama juga harus saya tekankan di sini. Saya banyak membuat video-video tentang Pak Prabowo, saya nggak dibayar loh, ya. Jadi Anda jangan sekali-sekali bilang, Pak Chandra itu basar bayaran. Mohon maaf, saya sudah cukup dari apa yang saya miliki sekarang, ya. Saya tidak terima 1 rupiah pun dari Pak Prabowo. Bang Ade pun sama. Oke? Kalaupun saya dapat bayaran dari YouTube. Oke, itu saja. Yuk kita dengarkan alasan pertama nih ya dari Bang Ade. Yuk kita dengarkan lagi. Pertama, pengalaman Prabowo kalah dalam pertarungan presiden 2 kali dan menjadi menteri di kabinet Jokowi mengubah sikapnya. Dia tidak lagi galak, garang, mudah tersinggung, arogan, megalomania seperti di masa lalu. Dia sekarang sudah menjadi sosok yang bersahabat, bisa menerima perbedaan dan kenyataan, rendah hati dan lucu. Dulu saya melihat dia memiliki ketidakstabilan mental. Sekarang itu sama sekali tidak berbekas. Nah, Anda lihat di sini ya alasan pertama. Dulu Ade Armando melihat Prabowo adalah orang yang temperamental, megalomania, bla bla bla, tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Sekarang dia berubah. Kenapa? Menurut Ade, pengalamannya dia 2 kali kalah ketika melawan Pak Jokowi dan terakhir menjadi menterinya Pak Jokowi. Dia banyak belajar di situ ya, sehingga sekarang dia menjadi orang yang berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu yang membuat Ade Armando sekarang mau mendukung Pak Prabowo. Oke. Yuk kita lihat lanjutannya nih, alasan kedua. Kedua, Prabowo kini sudah memilih untuk tidak lagi bersekutu dengan kelompok-kelompok Islam hardliner. Kelompok-kelompok seperti 212 sudah berjanji tidak akan mendukung Prabowo. Dan dulu pun saya rasa dia sebenarnya tidak dengan sengaja memilih berkawan dengan kelompok-kelompok itu. Prabowo itu adalah seorang pluralis, keluarganya pluralis. Saya duga di 2014 dan 2019 ada orang-orang yang mempengaruhi dia untuk menggunakan kelompok-kelompok Islamis itu untuk alasan strategis memenangkan Pilpres. Kini orang-orang itu sudah tidak berpengaruh dan Prabowo sendiri sudah menyadari kesalahannya. Kedua, dulu memang dia didukung oleh kelompok Islam garis keras dan juga seperti 212 gitu ya. Yang mana sekarang 212 sudah tidak mau lagi mendukung Pak Prabowo. Ya itu bagus lah gitu ya. Nah dulu dia menggunakan itu ya karena ada kepentingan-kepentingan, karena dia dibisiki oleh seseorang gitu ya. Dan itu adalah masa lalu. Nah sekarang dia sudah terbebas dari hal-hal itu dan Anda tahu sekarang yang mendukung dia siapa saja, tidak lagi ada Islam garis keras yang sekarang pindah ke toko sebelah gitu ya. Kemudian Pak Prabowo juga seorang pluralis ya. Kalau Anda mau lihat keluarga Bhinneka Tunggal Ika, contohnya keluarga Bhinneka Tunggal Ika Mini itu ada di keluarga besar Pak Prabowo. Separuh keluarganya itu orang-orang Kristen, meskipun beliau adalah Muslim, ya. Bahkan di Gerindra sendiri ada sayap yang namanya KIRA, Kristen Indonesia Raya, ya. Jadi kalau Anda ada orang Kristen yang bilang, wah dia anti Kristen, Anda salah, Anda nggak ngerti. Kenapa? Saya sendiri orang Kristen dan orang Tionghoa. Yang orang-orang Tionghoa itu juga kebanyakan nggak suka sama Pak Prabowo karena kerusuhan Mei. Nah nanti kita lihat mengenai kerusuhan Mei gitu ya. Ada alasannya juga di sini yang diutarakan oleh Ade Armando. Jadi kalau ada yang bilang Pak Prabowo itu tidak tidak toleransi dengan minoritas, salah besar. Yuk kita dengarkan kelanjutannya. Ketiga, Prabowo tidak bersekutu dengan keluarga cendana. Tentu saja dia tidak pernah akan menghilangkan ikatan masa lalunya dengan mantan istrinya Titi Soeharto. Tapi ya cukup di situ. Nah, alasan yang berikutnya adalah kalau Prabowo menang,
Cendana kembali berkuasa. Orde Baru akan mencengkram Indonesia lagi. Cendana yang mana? Kalau Titi memang itu adalah istrinya. Ya, cukup sampai di situ. Walaupun dia karena kejadian di tahun 98 dia harus berpisah, ya. Tapi sampai di situ saja. Ya. Jadi jangan bilang, "Wah, nanti Cendana berkuasa." Cendana yang mana? Ya. Jadi jangan sembarang inilah duga-duga atau menyebarkan berita yang nggak benar, ya. Oke, lanjut. Keempat, saya bisa percaya bahwa dia memiliki komitmen pada demokrasi. Prabowo mungkin tidak sepenuhnya percaya pada demokrasi liberal yang menekankan kebebasan di atas segala-galanya. Dia mempercayai demokrasi dengan catatan. Tapi saya percaya dia tetap percaya demokrasi adalah pilihan yang lebih baik dari sistem politik lainnya. Prabowo tidak akan mengkhianati demokrasi. Nah, banyak orang yang takut misalnya, wah kalau Pak Prabowo berkuasa ya, kita tidak lagi bebas berpendapat, ya. Kita tidak lagi seperti sekarang ini, yang bisa ngoceh seenaknya. Menurut Ade, Pak Prabowo itu percaya demokrasi itu adalah segalanya. Memang Pak Prabowo menurut Pak Ade ini tidak percaya demokrasi liberal yang bisa seenaknya bicara, seenak udel. Maksudnya begini loh, Amerika pun sama. Amerika adalah negara demokrasi yang bebas berpendapat, bebas berbicara. Cuma kalau Anda ada di airport, gara-gara Anda tahu Amerika adalah negara yang bebas berpendapat, kemudian Anda berteriak, "Ada bom!" Anda tetap masuk penjara. Ngerti maksudnya ya? Jadi kebebasannya itu bukan kebebasan yang kebablasan juga, oke? Dan dia percaya demokrasi adalah hal yang terbaik. Lanjut. Kelima, saya juga percaya Prabowo akan melawan korupsi. Sejak 2019, sebenarnya dia sudah bicara soal kebocoran uang negara di berbagai kementerian. Di Kementerian Pertahanan, dia juga men-stop praktik-praktik markup yang konon sudah mentradisi di sana. Dia juga mencoret nama caleg-caleg Gerindra yang pernah terlibat dalam pidana korupsi. Di 2019 saya ingat ketika dia debat, dia ada ucapkan bocor. Nah, orang pada bercandain itu. Padahal itu maksudnya dia tahu ada kebocoran dana di sejumlah kementerian. Ya, ketika dia menjadi Menhan, dia hapus, dia hajar praktek markup di Departemen Pertahanan. Ya, jadi kalau ada rumor, ada gosip, ada hoax yang bilang di tangan Prabowo dengan beli pesawat bekas, di situ dia markup, salah. Justru dia menghancurkan praktek markup, ya. Aduh, Anda baca sendirilah ya beritanya ya. Kemudian Gerindra tercatat sebagai partai, dalam hal ini Pak Prabowo berperan aktif mencoret caleg-calegnya yang bekas residivis, bekas narapidana. Tidak seperti partai-partai lain, saya nggak usah sebut gitu ya, yang mana mantan narapidana dijadikan caleg. Gerindra dicoret oleh Pak Prabowo jika ada calegnya yang benar-benar pernah jadi narapidana. Oke? Ya, Anda cek aja beritanya kalau nggak percaya. Kita lihat yang selanjutnya. Keenam, saya percaya dia tidak terlibat sebagai pelaku ataupun sebagai orang di belakang layar tragedi Mei 1998. Ini adalah salah satu fitnah yang terus dilontarkan padanya. Namun berbagai referensi yang bisa dipercaya menunjukkan bahwa dia justru adalah orang yang dikorbankan dalam tragedi Mei 1998. Dia justru berusaha mencegah agar tragedi itu tidak terjadi. Tapi peringatannya tidak didengar. Nah, di sini mengenai tragedi Mei 98. Sudah pernah beberapa kali saya bahas juga di video saya ya. Ini saya tambahin lagi nih. Ini bagus nih info dari Bang Ade. Jadi saya sudah pernah ulas ya. Memang betul ada 9, kalau versi ABRI dulu namanya pengamanan. Tapi versi di luar bilangnya penculikan. Oke deh, kita bilang penculikan. Ada benar 9 aktivis yang banyak itu dari PRD gitu ya, yang diamankan. Oke lah, kita sebut juga lah, diculik. Karena memang pemerintahan saat itu mengharuskan itu. Di mana waktu itu ABRI bisa nangkep orang.
Sekarang nggak boleh. Yang boleh nangkap orang itu hanya orang sipil ya. Itu hanya kepolisian. Dulu boleh. Kok orang nggak ngoceh itu tentang penembak misterius? Ya, ayo. Nah, jadi pada saat itu memang dengan kondisi politik seperti itu, tugas itu memang harus dilakukan untuk negara. Betul. Terlepas dia akhirnya disebut penjahat HAM, itu lain persoalan. Karena tugas memang harus melakukan itu. Saya tanya begini, ketika tentara Amerika diterjunkan ke Vietnam, dan dia harus berperang kan. Nah, Anda mau bilang bahwa tentara Amerika itu melakukan kejahatan HAM karena menembaki petani yang waktu itu angkat senjata melawan tentara Amerika? Ya nggak bisa lah. Ketika perang, pilihannya membunuh atau dibunuh. Jadi nggak bisa Anda bilang tentara Amerika itu melanggar HAM. Demikian juga kejadiannya waktu zaman itu. Oke. Kemudian yang 13 aktivis lainnya seperti Wiji Tukul, Dedi Hamdun gitu ya. Itu bukan bagian dari Pak Prabowo. Udah pernah saya bahas dan Bang Hasan Nasbi juga sudah bahas. Kemudian mengenai kerusuhan Mei yang banyak orang bilang itu banyak wanita-wanita Tionghoa yang diperkosa. Nah, saya orang Tionghoa. Ya. Saya juga orang Kristen. Saya dulu benci banget sama Pak Prabowo karena saya percaya dia itu kurang ajar itu. Dia otaknya nih. Nah, itulah doktrin-doktrin dulu yang saya telan mentah-mentah. Tetapi setelah saya tahu kebenarannya, saya merasa wah orang ini justru dijadikan korban. Tadi Pak Ngade bilang dia justru waktu itu mau mencegah supaya itu jangan terjadi. Tapi apa daya, akhirnya dialah yang dikorbankan. Oke? Udahlah ya. Nah, ini bagian terakhir yang menarik. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini dia. Ketujuh, dan ini adalah salah satu faktor terpenting mengapa saya sekarang mendukung Prabowo adalah dia bersekutu dengan Jokowi. Tak perlu diragukan, Jokowi mendukung Prabowo. Di atas segenap pencapaiannya, Jokowi adalah seorang presiden yang jujur, bersih, dan berintegritas. Dan karena itu saya percaya Jokowi akan mendukung orang yang dianggap jujur, bersih, dan berintegritas. Prabowo adalah sosok yang akan melanjutkan segenap langkah Jokowi untuk membangun kejayaan Indonesia. Dan kita bisa percaya bahwa saat Prabowo berkuasa nanti, Jokowi akan tetap menjadi setidaknya mentor atau sahabat yang menjadi tempat Prabowo berdiskusi dan bertanya. Dan kita bisa percaya bahwa saat Prabowo berkuasa, mereka berdua akan dengan selektif memilih orang-orang terbaik untuk mengisi posisi kabinet. Kombinasi Prabowo-Jokowi dan Gibran adalah sebuah kekuatan yang saya yakin luar biasa. Jadi sekarang saya sudah firm, Prabowo adalah pilihan terbaik. Kita tentu bisa beda, tapi kalau saya sih berharap Prabowo yang akan menjadi Presiden Indonesia 2024-2029. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Nah, ini dia nih. Sekarang kita tahu Pak Prabowo bersekutu dengan Pak Jokowi. Bukan dengan Ganjar, itu sudah jelas gitu ya. Udahlah, nggak usah diceritain ini itu lagi, itu sudah jelas. Ya, pernah ada di video saya bahas, Pak Mahfud bilang, Pak Prabowo itu bebas korupsi. Bahkan ketika dia berhutang pajak dengan orang BI atau orang apa ya, waktu itu Pak Mahfud bilang, ditanya, Pak Prabowo mau minta keringanan pajak nggak nih? Atau mau dicicil nggak? Pak Prabowo bilang apa? Enggak, saya tidak mau minta keringanan pajak. Saya bayar, karena itu adalah uang negara. Padahal dia bisa bilang, saya nggak mau bayar. Oke? Nah, dan dia adalah orang yang tidak koruptif. Bahkan tadi kan sebelumnya sudah disebut, dialah yang menghancurkan praktek-praktek markup di Kementerian Pertahanan yang kabarnya triliunan. Coba, ada nggak berita? Ada kasus korupsi ini menyeret Prabowo, walaupun sekecil apapun. Yang ada adalah hoax. Wah, memarkup pembelian pesawat bekas, begini-begini itu kan ada ya. Udahlah, ya. Tetapi yang toko sebelah adalah kasus yang nyerempet-nyerempet. Nggak usah saya jelaskan lagi, ya. Misalnya, udahlah saya sebut deh ya, daripada ini. Seperti Anies, walaupun sampai sekarang, misalnya buktinya tidak lengkap mengenai
kasus Formula E, ya itulah urusan bagian penegak hukum. Ganjar yang pernah disebut-sebut menerima uang $500.000 di kasus EKTP, setidak-tidaknya pernah disebut terlibat di dalam 1 atau 2 kasus. Pak Prabowo tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Oke? Jadi itu juga yang membuat saya seperti Bang Ade tambah firm untuk mendukung orang ini dengan sepenuh hati, tanpa bayaran dari Prabowo, kecuali dari YouTube. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.